Wah, ngono ku kuno. Didik sirik. Sirik kuno. Justru sing kuno iku sing paling berharga. Nggih. Barang antik, barang kuno, mahal harganya, gitu. Nah, seperti contohnya saja. Seperti di pedesaan kalau ada naga wayang, ada apalagi pas bersih desa. Nah, ini pasti rame juga. Nanti juga ada penghasilan seperti pedagang, bisa menambah penghasilan juga. Nah, perekonomian sangat berputar kok Ibu. Betul. Dan bersih desa ini tidak di desa-desa tersebar. Tersebar sisa Indonesia. Setiap desa ini khususnya Malang dan Blitar ya. Malang dan Blitar. Ini kegiatan yang masih rutin. Yang masih rutin. Jadi yang bilang syirik tadi jajal moro neng desa tersebut. Pengen ajur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih. Sugeng dalu, memang. Selamat malam. Panggih malih kali Sekar Media nggih. Nggih, monggo. Niki badhe mbahas niki, memang. Bersih desa menika lho, memang. Nggih. Kan ke depan menika lah bulan Suro nggih. Nggih. Kathah ten Jawi menika bersih desa. Nggih. Umumnya ten desa-desa ten gunung-gunung menika kathah sing bersih desa. Nah, bab menika kathah sing sanjang melek syirik. Nah, waktu menika wonten bersih desa, niku syirik ngono. Lah, penjelasanipun yen napa mengenai ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore pada penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Bersih desa ini kebanyakan terjadi di daerah pedesaan, Mas ya. Di daerah pedesaan. Di setiap desa-desa ini di bulan tertentu, bisa di bulan Suro. Kebanyakan ngoten nanti nih. Kalau orang Jawa kan, wong Jawa ngarani Suroan. Suroan. Dan bersih desa ini bukannya, sebenarnya kita bukan mengagungkan sesuatu. Tetap intinya mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muji syukur lagi. Kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan seperti satu rezeki, kesehatan, panjang umur. Nah, itu, dan yang terutama tanaman yang subur kayak gitu. Dan bisa menghasilkan panen yang bagus gitu. Jadi intinya begini, Mas. Maksud yang dianggap syirik itu gimana ya? Mungkin dianggap orang-orang di luar sana, dianggap orang-orang ini bersih desa ini menyembah danyang, kan begitu? Pasti begitu, Mas. Dengan senesanya sing bau reksa. Nah, danyang nih, danyang. Menyembah danyang. Sebetulnya bukan danyang mbahmu. Nah, iya, danyang mbahmu itu sembah. Nah, tetap nyembah kepada Allah. Tetap memang nggih. Cuma kita dengan cara kita yaitu selamatan. Ada selamatan, Mas ya. Bisa selamatan di balai desa, perempatan. Bisa selamatan di perempatan jalan, gitu.
Kadang ada nanti diramaikan dengan wayang, nanggap wayang, nanggap jarana, orkes dan lain sebagainya. Kadang begini Mas, mungkin kalau yang mengatakan syirik itu mungkin yang tidak bisa nanggap. Nah, emang ngono. Sing ora iso nanggap wis menengan rasa kakean cangkem. Lah seneng delok ora seneng ya wis kan meneng wae lah. Meneng wae. Dan bersih desa ini adalah merawat. Nah, kalau nanggap wayang itu bisa meruat Mas ya. Dan meruat itu adalah dari kata merawat. Merawat nah, dan desa kita kalau kita tidak merawat ya nanti bisa menjadi desa yang kumuh. Menjadi kumuh dan kotor nanti desanya. Makanya kita rawat, kita bersihkan. Ojo didol, itu beri. Gitu resik-resik desa. Desa ini didol. Omahe didol. Malah ra apa-apa. Nah. Dengan ini kita namanya merawat dengan cara kita bersih-bersih depan rumah dan nanti kita juga selamatan dan kalau ada dana. Nah, ini biasanya kan bisa masyarakat ini kadang bisa ingin anggap ini, nah, gitu. Kadang bisa ada yang nanggap wayang, orkes, nanggap jaranan dan lain sebagainya. Nah, gitu. Malah napa niku Pak Imam, justru nggih lek kapane desa umpami pegunungan enten sing ngadakan bersih desa niku malah menunjukkan lek desa menika jenenge tiange rukun guyub. Guyub rukun Mas, guyub kelihatan Mas, kelihatan. Itu Bapak memperlihatkan kerukunan antara warga tersebut kan biasanya yang terjadi yang seperti bersih desa ini atau ruatan itu di pedesaan. Nah, pedesaan karena di desa yang ada bersih desa pasti desa dan juga tidak ada hubungannya dengan danyang. Tidak ada yang namanya danyang. Tiap desa ada Simboruso ya mbahmu, gitu. Simboruso mbahmu. Enggak ada yang namanya danyang. Saya sama sekali tidak percaya ada yang namanya danyang, gitu. Itu omong kosong, wes. Danyange kono-koni kanekane imam, ngono wes. Hoak gitu. Dan danyang itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah itu aja. Nah, dan juga kita mengagungkan Allah. Kita berterima kasih dan bersyukur, mengucapkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki dan lain sebagainya, terutama ladang sawah kita yang subur. Nah, itu hingga kita diberikan hasil atau panen yang bagus, bisa hasil yang melimpah, kan begitu. Diwujudkan dengan rasa bersyukur seperti itu. Kemudian pas pada bulannya adalah bulan Suro, dan nanti kita bisa sambil bersih-bersih desa, membersihkan desa. Nah, mana yang kumuh atau rumputnya misalnya seperti si jumbrung, bisa dibersihkan, kayak gitu. Bisa sambil melabur atau mengecat pagar rumah, kan gitu. Supaya kelihatan asri, kan begitu. Sing disirik-sirik akan nggih napa lah ngoten nggih. Sebetulnya mereka itu sebetulnya bukannya tidak ada alasan Mas untuk mendirikan, enggak ada alasannya. Ya mungkin ya itu tadi yang ora kuat nanggap. Jadi ora kuat nanggap ya rasa kakean cangkem. Nggih, boten usah ngoten-ngoten lah, cek boten ketok, boten rukun ngoten lho nggih. Jadi makanya begini Mas, baik Islam, Hindu, Buddha, Katolik dan yang sebagainya dan yang lain sama. Sama Mas. Dan tidak ada kita ini doa atau permintaan yang kita tujukan kepada makhluk halus. Tidak ada yang kita tujukan kepada danyang tersebut. Nah, danyangnya apa sih? Mesti enggak ngeten mriko ngono dinilak ngoten nggih. Pasti doa kita tujukan kepada Allah, kepada Tuhan, gitu. Kepada Tuhan yang Maha Esa tadi. Nah, karena Allah lah yang bisa menyelamatkan desa tersebut, kan gitu. Nah, maksudnya yang menjaga itu.
Tapi setiap mudin tersebut atau kiai tersebut apabila baca ujub atau ujub nih, ujubaken itu pasti ada disebutkan salah satu wali, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, pasti itu. Nah, Sunan Kalijogo yang menjaga Banjar Pekarangan malam dan hari, rinten lan dalu, kan gitu. Menjaga salah satu wali pasti disebut, kan gitu. Itu dimanapun tempatnya pasti disebut, dan tidak ada yang namanya menyebut atau menyembah kepada danyang atau sing bau rekso. Itu omong kosong. Itu ada atau yang bisa kadang begini Mas. Mungkin yang sirik aja ya, sirik aja. Karena mungkin desanya nggak mampu nanggap. Mungkin itu Mas. Mungkin desanya nggak mampu nanggap. Jadi bisa mengatakan kalau untuk bersih desa atau seperti yang dikatakan orang-orang itu adalah sirik. Nah itu tidak ada alasan untuk menyirikkan sesuatu, gitu. Dari segi nopo sirik ilang oten ya memang nggih. Tidak ada alurnya Mas, enggak ada alurnya. Niatannya niku sedaya sae ilang oten nggih. Nah itu. Makanya sedikit sirik, sedikit bid'ah, gitu. Bersih desa sirik dasmu, gitu. Bid'ah dasmu. Bid'ah sirik. Wah, akhirnya menapa tradisi Jawa menika bisa ketical Mas. Kalau kita tidak melestarikan, kita tidak membudayakan, maka kebudayaan atau adat Jawa ini bisa hilang dengan orang-orang yang seperti itu Mas. Karena orang di Jawa ini banyak yang melakukan ritual tradisi sing sae. Ayo sae Mas. Bagus itu tradisi. Kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Lagi sinten malih. Nah, contohnya saja keris. Keris. Apa kita menyembah keris? Kan tidak. Kita menguri-uri atau melestarikan budaya Jawa. Pesi aji yang sudah tua umurnya, yang pembuatnya sudah meninggal sejak zaman kerajaan. Nah, begitu. Nah, dan sekarang kita tinggal merawat. Contoh, bersih desa kita merawat tadi dengan kata ruwatan. Jadi dengan kata merawat. Kalau tidak dirawat, desa kita akan kotor, tidak bisa dipandang orang. Nanti itu jelek di mata orang kalau enggak itu desanya sapa kayak kumuh kayak ngono. Maka kita bersihkan dengan kesenangan hati para masyarakat tersebut, maka saling bau membau, gotong royong bisa mengadakan kegiatan rakyat, yaitu seperti nanggap ayam, nanggap jaranan, gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan sirik, berarti ora kuat nanggap, ora usah kakean cangkem, wes ngono wes, beres. Lek seneng yo ndelok, ora seneng ya ora usah. Minggato wis. Nah begitu. Soalnya apa Pak Imam? Kata-kata Jawa nggih, gotong royong, ngoten kerukunan nggih. Ten kota lamun mboten enten ya, Mas. Lah nggih, sing enten nggih ten desa. Kalau di kota ini nafsi. Nggih, ngoten. Nek ten desa tasik insyaallah tasik sayuk tasik. Kalau di perdesaan atau di desa ini insyaallah masih terjaga. Kerukunan, kebersamaannya masih terjaga. Tapi kalau untuk kota ini seperti Pak Haji Roma Irama yang sudah dibilang dulu, kayak kata Pak Haji Roma Irama, gitu. Kalau untuk kota ini sudah memprihatinkan kebersamaannya, memprihatinkan. Justru malah sakjane damel contoh niku desa, Pak. Nah, betul. Lek mengenai kerukunan lho, Pak. Betul, Mas. Bahkan kalau di kota ini kadang cuek dengan tetangga pun tidak kenal. Nggih, cuek tiyang. Tetangga sebelah enggak kenal. Nah, nggih lah pun
repot. Kayak pagarnya tinggi-tinggi menjulang langit. Nggih. Gedungnya tinggi-tinggi menjulang langit. Nah, ten desa umpami nggih enten tiyang tanglet mawon. Antara RT 1 sampai RT 6, RT 7. Tiang Tasik napa Bisa kenal, Mas ya. Padahal jauh kan. Tapi Jauh, tapi masih bisa kenal. Nah, itu yang namanya kalau di desa ini masih kental dengan guyub rukunnya, gotong royong itu masih kental. Dan makanya setiap tahun bahkan mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan nggih sing saya ngoten niku. Nah, justru sekarang ini justru yang bagus-bagus ini Mas, yang banyak penghalangnya. Nggih. Penghalangnya jadi sing cocok-cocok yang serah genah itu mau. Nggih. Wah, ngono ku kuno. Didik sirik. Kuno. Justru sing kuno itu sing paling berharga. Nggih. Barang antik, barang kuno, mahal harganya, gitu. Nah, seperti contohnya saja, seperti di pedesaan kalau ada naga wayang, ada apalagi pas bersih desa. Nah, ini pasti rame juga, nanti juga ada penghasilan seperti pedagang bisa menambah penghasilan juga. Nah, perekonomian sangat berputar kok Ibu. Betul. Dan bersih desa ini tidak di desa-desa tersebar. Tersebar sisa Indonesia setiap desa ini khususnya Malang dan Blitar ya. Malang dan Blitar ini kegiatan yang masih rutin. Yang masih rutin. Jadi yang bilang syirik tadi jajal moro neng desa tersebut pengen ajur pengen remuk ojo wanine ngomong neng ngarepe jamaah dhewe. Ngomong rono. Berani ngomong di depan jamaahnya sendiri. Coba ngomongnya di depan umum. Nggih. Di depan umum. Langsung ceramah ngoten. Langsung ceramah. Ngene iki syirik bid'ah ngono. Nah, itu. Ini syirik ini bid'ah. Coba kalau berani di tempat umum. Jangan beraninya cuma yang di depan jamaahnya sendiri. Teman-temannya. Ini grup ini di grupnya sendiri berani yang ngomong. Jadi nggak ada yang protes, gitu Mas. Mek seneng tok karepe dhewe. Ya gitu. Jadi untungnya tidak ada yang orang-orang yang semacam itu di desa kan begitu. Jadi ya kita masih bersyukur bahwa masih ada saudara-saudari kita yang di desa masih ada yang mengadakan seperti bersih desa dan bisa nangkap wayang kalau ada acara tersebut kan begitu. Jadi intinya begini Mas. Kita beri semangat untuk sedulur-sedulur kita yang ada di desa tetap melakukan lestarikan terus budaya terus sampai kapanpun bahkan turun temurun sampai besok sampai dunia ini tidak ada lah ngomongin yang sono. Tetap lestarikan supaya adat atau kebudayaan kita tidak punah. Kita harus nih. Nah, itu. Jadi tetap laksanakan apa yang kita harus kerjakan di desa kan gitu. Misalnya setiap tahun mengadakan bersih desa tetap kita lakukan, tetap laksanakan saja. Soalnya ini pun naluri kan. Betul. Jadi kalau ada yang mengatakan ini itu nggak usah digubris, agak baik lah dirusak. Wong mek geleme nggih nyocot ngoten nggih. Iya betul. Jadi ya intinya begini. Lah biasanya anggap aja wong iku sing ora kon anggap ngono wis. Anggap ora kon anggap. Makanya nyirikan orang desa yang sedang melakukan kegiatan gitu. Soalnya nggih sae lho niku. Melestarikan kebudayaan adat istiadat niku nggih sae. Selain itu kita di hari itu sangat senang sekali Mas. Nggih bahagia. Apalagi bisa berkumpul dengan tetangga satu desa. Kalau ada hiburan atau waktu pas begitu seperti itu kan otomatis ngumpul. Kalau tidak seperti itu kapan lagi? Biasanya kalau hari biasa kan cuma dihabiskan waktu di ladang, di kebun, nyambut damel lagi. Di kebun tebu. Di desa kan sekarang banyaknya tebu Mas. Di kebun, ladang dan sebagainya. Dari itu kita jarang bertemu. Nah, setahun sekali kita mengadakan bersih desa dan nangkap wayang, kita berkumpul bareng-bareng, mangan bareng, guyon, ngopi bareng, lah seneng ngoten nggih. Betul.
Lah terus yang disirik ini nopo lek. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan dari segi apapun sama sekali tidak ada alasan. Kalau alasannya tadi hanya nyembah apa? Danyang. Nyembah danyang atau apa tadi ya? Sing bau reksa. Sing bau reksa. Ya anggap ae aduh wong iki sing bau reksa mbahmu. Ayo. Misalnya danyang mbahmu. Ngono ae beres. Jadi nggak usah kakek cangkem, wis ngono. Ya terus tradisi adat istiadat niku naluri Jawa desa lestari. Tradisi di Jawa ini banyak sekali. Makanya tetap kita uri-uri dan tetap kita budayakan. Nggih, leres niku, Mas. Bisa dimengerti memang kali sedulur-sedulur Karmedia. Nggih, matur nuwun penjelasanipun memang nggih. Pesan pada sedulur semuanya yang ada di desa tetap lakukan acara-acara yang seperti itu. Jangan sampai punah sampai kapanpun. Desa dan lain sebagainya tetap dilakukan sampai kapanpun juga supaya tidak punah dimakan zaman. Cukup sekian ulasan dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.